Halo, selamat siang Tribuners. Saat ini Anda sedang menyaksikan berita selebritas siang bersama dengan saya, Kusnul Asyaifah. Kami akan menyajikan informasi tentang selebritas tanah air untuk Anda dari berbagai wilayah. Dan inilah berita selebritas selengkapnya. Berita pertama datang dari Ivan Gunawan yang menjalani pemeriksaan polisi keterkaitannya dengan DNA Pro. Ivan Gunawan menjalani pemeriksaan sebagai saksi kasus robot trading DNA Pro selama kurang lebih 3,5 jam di Barreskrim Polri. Ivan Gunawan tiba di Barreskrim Polri sekitar pukul 14.35 waktu Indonesia bagian Barat. Ivan Gunawan selesai menjalani pemeriksaan pada pukul 18.00 waktu Indonesia bagian Barat. Presenter yang akrab disapa Igun itu pun membeberkan hubungannya dengan DNA Pro. Ivan Gunawan menegaskan bahwa hubungannya dengan pihak DNA Pro murni sebatas pekerjaan. Ivan Gunawan sendiri dikontrak oleh DNA Pro melalui pihak ketiga. Ivan Gunawan juga mengaku tak kenal dengan orang-orang di balik DNA Pro. Diberitakan sebelumnya, Ivan Gunawan juga sekaligus mengembalikan uang yang ia dapatkan sebagai brand ambasador dari DNA Pro. Igun pun menegaskan bahwa dia tak ingin menerima uang dari hasil kejahatan. Ivan Gunawan bukanlah satu-satunya artis yang dipanggil pihak kepolisian terkait kasus DNA Pro ini. Selain Ivan Gunawan, pasangan selebritis Lesti Kejora dan juga Rizky Bilar sudah diagendakan untuk menjalani pemeriksaan terkait kasus DNA Pro. Berikut wawancara dengan Ivan Gunawan. Oke, jadi hari ini saya memenuhi panggilan Barreskrim Polri di dalam permasalahan sangkutan saya bersama dengan masalah DNA Pro. Jadi tadi saya ditemani oleh kuasa hukum saya Bang Sandi Arifin. Jadi saya sudah melakukan dan menjawab kurang lebih sekitar 20 pertanyaan. Sudah saya jawab dengan sangat kooperatif. Jadi di sini saya ingin menegaskan kepada teman-teman media bahwa hubungan saya dengan DNA Pro selama ini adalah saya hanya sebagai ambasador yang awalnya dikontrak selama 3 bulan untuk postingan Instagram dan juga Instagram baik feed maupun story gitu. Jadi hubungan saya adalah pure hubungan profesional antara artis dan DNA Pro. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi teman-teman bisa pahami. Saya menceritakan semuanya dari awal saya bertemu sampai akhirnya saya dikontrak, sampai materi-materi apa yang harus saya sampaikan di Instagram saya semuanya sudah komplit. Dan pada kesempatan hari ini juga dengan niatan saya dan itikat baik saya, karena saya rasa rezeki yang Allah titipkan buat saya itu bukan atau belum menjadi milik saya. Jadi total kontrak yang diberikan oleh DNA Pro kepada saya hari ini saya kembalikan. Saya laporkan kepada Barreskrim. Intinya adalah saya tidak merasa bahwa itu merupakan rezeki saya. Dan di sini berita selanjutnya, Prilly Latuconsina kembali bekerja meski masih berduka ditinggal sang kakek. Kabar duka datang dari pemain film Prilly Latuconsina. Kakeknya yang sering disapa Opa itu meninggal dunia pada 13 April 2022. Meski begitu, pemain film 25 tahun itu tak ingin larut dalam kesedihan. Ia pun kembali bekerja dengan menghadiri acara Showcase Falcon 2022 yang digelar di Epicentrum.
karena ia tahu opanya akan kecewa jika ia memilih untuk membatalkan pekerjaan. Prilly mengungkapkan bahwa sang opa merupakan sosok pekerja keras. Di akhir hayatnya pun masih bekerja dari awal sampai akhir hayatnya, yaitu mendedikasikan hidupnya untuk bekerja. Untuk keluarganya, mantan kekasih Maxim Bouter itu mengaku kaget ditinggal pergi sang opa, karena ia tahu opanya selalu hidup sehat. Namun takdir berkata lain. Ia pun harus menerima takdir yang terjadi. Berikut pengakuan dari Prilly Latukonsina. Buyar gitu, dan akhirnya dia ketemu sama satu cowok ini, si Glenn, yang diperankan sama Junior, yang ngebuat dia bisa semangat lagi. Ya aku relate karena aku sama kayak Shena gitu, tipe yang fokus sama mimpi aku gitu. Kita gak fokus sama dunia asmara atau gak fokus sama pacar gitu ya, tapi fokusnya sama apa yang aku pengen raih. Tapi ya mungkin yang gak relate aku gak mengalami apa yang Shena alamin, tapi kurang lebih rasa yang Shena alamin kayak putus asa gitu-gitu kan kita pasti pernah. Jadi sedih banget dan seneng banget maininnya. Ya ini balik kerja lagi ya dengan perasaan yang masih berduka. Tapi karena opah aku itu sosok pekerja keras banget, dia di akhir hayatnya pun masih bekerja gitu. Dari awal sampai akhir hayatnya mendedikasikan hidupnya tuh untuk bekerja, untuk keluarga. Jadi aku yakin kalau aku nangis-nangis di rumah, cancel kerjaan, dia pasti akan sedih. Makanya aku tetap berusaha kuat hari ini. Tapi biasanya kan kalau lebaran memang kamu selalu Iya, selalu kan teman-teman selalu datang. Ya, mungkin tahun ini akan berbeda. Berita selanjutnya, Jenny Cortez curhat ditipu karyawannya hingga batal menikah. Laporan wartawan grid.id, Mendra Kalna Forsia, ia mengatakan tidak sekali dua kali ditipu. Baru-baru ini sejumlah uang receh untuk kembalian di stan milik Jenny Cortez dibawa kabur oleh karyawannya sendiri. Jenny sudah menyiapkan uang kembalian dari tanggal 8 April hingga 30 April 2022 kepada karyawannya yang bernama Rosmiati. Kejadian seperti ini bukan sesuatu yang baru bagi Jenny Cortez. Ia pun merasakan hal serupa hingga batal menikah. Dengan nada kesal lantaran sering ditipu, Jenny Cortez pun tak bakal memberi ampun kepada karyawannya ini. Dia pun gigih mencari karyawannya hingga menggelar sayembara. Setelahnya, Jenny Cortez bakal menempuh jalur hukum. Berikut keterangan dari Jenny Cortez. Jadi sekarang aku minta tolong sama ponakanku yang jaga, karena udah nggak percaya sama orang lain. Upaya-upaya selain bikin sayembara itu apalagi akan mau kejutan selanjutnya? Kalau sampai dia ditemuin, dibawa ke aku, mungkin aku langsung masukin dia ke kantor polisi, ya nginep-nginep pulang berapa malam, kayak gitu. Jadi buat ngasih efek jerah lah. Sebenarnya yang dipermasalahkan bukan nominalnya ya. Jadi dipermasalahkan adalah kepercayaan. Benar nggak sih? Misalkan kalian lagi bazar, punya tempat makan, terus kalian percaya sama karyawan kalian nih duit nih ya, buat kembalian orang-orang sampai tanggal 30, uangnya udah direcehin semua. Terus tiba-tiba 2 hari dia jujur, hari ketiga dia hilang. Berarti kan dia hilaf. Event Ramadan ya? Event Ramadan. Event Ramadan dia pakai jilbab, sopan, tapi ternyata dia maling. Cara untuk kekeluargaan nggak? Berita selanjutnya, Vanessa Kong berstatus tersangka dicekal tak bisa keluar negeri. Vanessa Kong, kekasih Indra Kents kini diberi sanksi cekal alias cekal cegah tangkal. Butut dirinya yang ditetapkan sebagai tersangka. Menurut kuasa hukum Vanessa Kong, tindak cekal tersebut membuat sang klien tak bisa melakukan hobinya untuk jalan-jalan ke luar negeri. Namun lantaran terseret kasus hukum, maka keluarga Vanessa Kong harus tetap berada di Indonesia. Seperti yang kita ketahui, Vanessa Kong dan sang ayah,
Rudianto P. ditetapkan sebagai tersangka kasus binary option alias binomo menyusul Indra Kents. Meskipun berstatus sebagai tersangka, namun belum ada tindakan penahanan terhadap Vanessa Kong. Akan tetapi, saat ini diberlakukan cekal alias cegah tangkal terhadap Vanessa Kong dan juga sang ayah, Rudianto P. Berikut wawancara dengan kuasa hukum Vanessa Angel. Vanessa Kong. Bayar-bayaran itu hal yang wajar seperti itu yang ada di dalam benaknya Vanessa ya. Karena juga mungkin ada barang-barang yang diberikan oleh Indra yang mungkin Vanessa rasakan itu adalah hal yang wajar, akan tapi menjadi kondisinya berbeda kalau dalam perkara ini seperti itu. Bang, dari hasil koordinasi tadi dengan penyidik gimana Bang? Apakah disetujui penundaan atau karena kan kalau sudah 3 kali itu bukan panggilan lagi Bang jatuhnya kita paksa. 3 kali gimana maksudnya? Pemanggilan Bang. Tidak ada. Jadi terhitung dari SPDP ya, yang kita terima ya, tanggal 4 dan selanjutnya tanggal 8 itu kita terima Pak Rudi dan Vanessa terima panggilan pertama dengan status sebagai tersangka. Panggilan pertama loh, tidak ada namanya panggilan ketiga loh ya. Jadi ini panggilan pertama, jadi punya hak untuk melakukan persiapan dokumen-dokumen terkait nantinya untuk pembelaan. Ya, jadi dalam hukum acara pidana pun tidak masalah untuk itu. Ya. Kita sampaikan untuk Pak Rudi hari Senin akan siap menghadiri panggilan penyidik. Berita selanjutnya, Ronald Suprajat hanya ingin cerai dari Seruni, tak tuntut hak asuh anak. Dalam permohonannya, presenter Ronald Supraja hanya ingin cerai dari istrinya, Seruni Permatasari. Humas Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Taslimah menyebut Ronald Supraja mengajukan permohonan cerai, yaitu talak terhadap Seruni Permatasari, yaitu pada tanggal 21 Maret 2022 dan sudah terdaftar. Taslimah mengatakan alasan perceraian belum bisa dibuka karena agenda sidang masih dalam tahap perdamaian atau mediasi. Pemohon cerai talak hanya ingin bercerai dari termohon. Sementara itu, Taslimah menyebutkan Ronald tak memasukkan gugatan hak asuh anak dan juga harta gonogini dalam berkas permohonan cerai talaknya. Taslimah juga mengatakan sidang perdana cerai talak Ronald terhadap Seruni Purnamasari sudah digelar, yaitu 31 Maret 2022. Dengan agenda perdamaian atau mediasi, Ronald Supraja hadir dalam sidang perdana, sementara Seruni Purnamasari absen dalam persidangan. Berikut keterangan Humas Pengadilan Agama Jakarta Selatan, yaitu Taslimah. Dengan tanpa kehadiran, kita tunggu aja nanti selama 14 hari setelah pihak tergugat itu menerima isi putusan tersebut, apakah pihak tergugat itu akan banding atau upaya hukum dan pihak penggugat juga apa upaya hukum atau tidak, kita lihat saja. Jika tidak, apa itu? Jika tidak, setelah pihak tergugat menerima isi putusan ini tidak mengajukan upaya hukum ditambah 14 hari, maka putusan akan berkekuatan hukum tetap. Hanya cerai saja Bu, tidak ada atau gonogini gitu? Tidak ada, hanya yang digugat itu aja. Kalau untuk hak adona sendiri? Tidak ada. Bu, berarti ini bisa dibilang keputusannya final fix bercerai, udah diputus. Tadi sudah saya sampaikan bahwa kita lihat dulu, ini kan telah dibacakan, telah dikabulkan putusannya. Baiklah Tribuners, itulah tadi berita selebritis bersama dengan saya Kusnul Asyaifah. Selamat